Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yolanda dengan NIM C1C019073. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR. Nah, pada mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, serta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, akad, serta pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Selanjutnya, lanjutan dari konsep menjaga harta dan harta kekayaan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal dan fair, serta digunakan dengan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Untuk materi kedua, yaitu bagaimana memperoleh atau menggunakan harta dalam syariah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, untuk kelanjutannya, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Dari ayat di atas yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain adalah yang pertama, tidak boros dan tidak kikir dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, memberi pinjaman tanpa bunga atau karkul hasan. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya, akad, kontrak, dan transaksi. Akad dalam bahasa Arab al-akad, yang dalam jamaknya berbunyi al-uqud, yang berarti ikatan dan mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerah ijab dan penerima atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Selanjutnya, yaitu akad, kontrak, dan transaksi, yaitu jenis akad. Jenis akad ada dua, yaitu akad baru, yaitu adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba, transaksi nirlaba, contoh meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang kedua, akad tijarah, merupakan akad yang ditunjuk untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Selanjutnya, rukun dan syarat akad.
Rukun dan syarat sah suatu akad ada 3, yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga, ijab qabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang. Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat, melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak menzalimi. Jika ingin memperoleh hasil, maka harus mau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko. Selanjutnya yaitu riba dan jenis riba. Pertama, pengertian riba. Riba sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Imam Syaraghzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis riba. Setidaknya ada 5 jenis riba. Yang pertama, riba nasi'ah, yaitu seseorang mengutangi uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut. Yang kedua, riba fadli, merupakan tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jual beli ini disebut sebagai barter tanpa adanya imbalan tambahan tersebut. Selanjutnya, riba al-yad. Riba al-yad adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Yang keempat yaitu riba qardi. Riba ini adalah riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang atau muqtadir. Yang kelima yaitu riba jahiliyah. Riba ini adalah riba jahiliyah, yaitu penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Selanjutnya, berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi, yaitu dikelompokkan sebagai berikut, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua, akad jual beli sewa menyewa, yang terbagi dari murabaha, istisna, dan ijrah. Yang ketiga itu akad lainnya yang berupa syarf atau wadi'ah, fardul, wakalah, dan kaslah. Sekian video dari saya. Kalau ada salah kata dan salah pengucapan atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.